Huo Yuhao menyadari ia tidak mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari cengkeraman seorang limit Douluo. Namun meski begitu Yuhao masih memiliki harapan dengan adanya perlindungan dari skala terbalik di Tian. Saat itu Yuhao berhasil selamat dari cengkeraman Douluo Dewa Kematian Ye Sishui berkat perlindungan skala terbalik di Tian. Dewa binatang akan secara alami muncul begitu Long Xiaoyao menyerangnya. Tepat ketika Yuhao memikirkan ini, Long Xiaoyao berkata, apakah kamu berharap kekuatan Dewa Binatang akan datang melindungimu? Mendengar ini sontak saja membuat Yuhao sedikit terkejut karena Long Xiaoyao dapat mengetahui apa yang ia pikirkan. Long Xiaoyao tersenyum tipis sembari menegaskan, anak muda, aku sebenarnya sangat tertarik padamu. Kamu masih sangat muda namun kamu bisa mencapai tingkat kultivasi seperti ini. Kamu dianggap sangat luar biasa. Ye Sishui sudah lama memberitahuku tentang situasimu dan aku pasti tidak akan membuat kesalahan yang sama. Di depan limit Douluo sepertiku, kamu sama sekali tidak memiliki peluang hanya karena kamu memiliki beberapa perlindungan. Long Xiaoyao tiba-tiba berhenti berbicara dan berbalik meraih udara dengan tangan kanannya sembari berkata, kamu sudah menonton untuk waktu yang lama, sekarang keluarlah. Ketika Kaisar Naga Long Xiaoyao menarik udara dengan tangannya, sosok Tang Wutong dengan paksa ditarik keluar dari tempat persembunyiannya. Huo Yuhao bertanya dengan nada penuh keheranan, mengapa kamu ada di sini? Tang Wutong menstabilkan tubuhnya kemudian menjawab, apakah aku tidak bisa berada di sini? Long Xiaoyao tersenyum ketika dia menjelaskan bahwa Tang Wutong telah bersembunyi di samping untuk sementara waktu dan telah mempertimbangkan untuk menyerangku lebih dari sekali akan tetapi dia tidak menemukan kesempatan. Long Xiaoyao melambaikan tangan ketika dia berkata, tempat ini terlalu berisik, mari kita cari tempat lain. Tepat ketika Long Xiaoyao selesai berbicara, ruang di sekitar mereka mulai terdistorsi menyelimuti keduanya. Dalam waktu singkat, Yuhao dan Tang Wutong telah dipindahkan ke padang belantara. Meskipun Long Xiaoyao tidak seperti di Tian yang dapat membuka ruang teleportasi, Yuhao samar-samar merasakan bahwa kultivasi naga suci kegelapan mungkin lebih tinggi daripada Ye Sishui. Meskipun mereka berdua sama-sama limit Douluo level 99, tapi kekuatan bertarung naga suci kegelapan sedikit lebih kuat dari Ye Sishui. Yuhao penuh pertanyaan apakah gurunya lebih kuat dari naga suci kegelapan ketika dia berada di masa jayanya. Sementara itu Tang Wutong yang berdiri di samping Yuhao mengungkapkan bahwa ia datang ke sini karena Bei Bei sangat mengkhawatirkanmu. Setelah Nan Qiuqiu kembali, senior tertua mengutusku membawamu kembali secepat mungkin. Dia tidak ingin kamu membahayakan dirimu sendiri demi mencari Tangya. Huo Yuhao memandang Kaisar Naga Long Xiaoyao sembari membuat tebakan bahwa sepertinya Long Xiaoyao memiliki beberapa cara untuk memblokir kekuatan di Tian. Jika ini masalahnya, apakah hari ini saya benar-benar akan mati bersama Tang Wutong? Itu tidak terlalu buruk, setidaknya meskipun dia bukan Wang Donger, dia masih terlihat mirip dengan Donger. Tang Wutong melirik Yuhao dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Apa kamu mencoba melarikan diri? Yuhao menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab mengatakan terlalu sulit bagi kita untuk melarikan diri di depan Douluo utama. Aku merasakan bahwa naga suci kegelapan lebih kuat dari Douluo Dewa Kematian yang pernah kita temui sebelumnya. Sementara mereka berdua berbicara, Long Xiaoyao menatap ekspresi keduanya lalu bertanya, apakah kalian takut? Tang Wutong menjawab, apa yang harus ditakuti? Anda hidup selama beberapa tahun lebih lama dari kami. Jika kita hidup di generasi yang sama, Anda mungkin bukan tandingan kami. Mendengar ini Long Xiaoyao sontak saja tertawa membenarkan perkataan Tang Wutong. Long Xiaoyao lantas menjelaskan bahwa jika kita berada di generasi yang sama, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Kalian adalah jenius dari generasi muda, tetapi saat itu saya juga merupakan salah satu jenius di generasiku. Kalian berdua bisa bergabung bersama untuk menyerangku. Biarkan aku melihat kekuatan seperti apa yang dapat dicapai oleh generasi muda seperti kalian. Jangan berpikir untuk melarikan diri karena itu sama sekali tidak berguna. Berjuanglah dengan kekuatan penuh. Prajurit yang mati di medan perang dianggap sebagai kematian terhormat. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang satu sama lain mengatur strategi penyerangan. Setelah beberapa saat kemudian, Yuhao mengambil langkah lambat ke depan mengaktifkan mata takdirnya sementara Tang Wutong mundur selangkah berdiri tepat di belakang Yuhao. Jiwa bela diri keduanya dilepaskan pada saat yang bersamaan memperlihatkan 7 cincin jiwa mereka.
Ketika Yu Hao memperlihatkan 7 cincin jiwanya, Long Xiaoyao sontak saja dibuat sangat terkejut dengan penampilan cincin jiwa Yu Hao. Cincin jiwa ketujuh berwarna merah darah yang ia dapatkan setelah membunuh binatang jiwa tipe spiritual yang berumur 100.000 tahun. Sementara cincin jiwa ke-6 Yu Hao yang berwarna merah mawar berasal dari pemberian Wang Qiwer yang memberikan Yu Hao kekuatan kendali atas takdir. Namun hal yang membuat Long Xiaoyao bertanya-tanya keheranan adalah cincin jiwa pertama Yu Hao yang berwarna putih. Cincin jiwa putih biasanya berasal dari binatang jiwa 10 tahun. Oleh karena itu orang lain mengira bahwa cincin jiwa pertama Yu Hao hanya berumur 10 tahun budidaya. Namun dengan basis kultivasi Long Xiaoyao, ia jelas menyadari keanehan dari cincin jiwa putih Yu Hao. Long Xiaoyao samar-samar merasakan keanehan yang dipancarkan dari cincin jiwa putih tersebut. Ia menebak bahwa cincin jiwa putih Yu Hao seharusnya bukan berasal dari binatang jiwa 10 tahun budidaya. Huo Yu Hao tidak tergesa-gesa untuk menyerang, sebaliknya ia fokus meningkatkan aura serta kemampuannya ke level setinggi mungkin sebelum melepaskan serangan. Melihat tindakan Yu Hao membuat Long Xiaoyao memujinya di dalam benaknya mengatakan, anak ini sangat cerdas, mengingat statusku, dia tahu aku tidak akan menyerangnya terlebih dahulu sebelum dia menyerangku. Akan tetapi apakah dengan meningkatkan aura dapat benar-benar efektif? Ekspresi keheranan mulai terlihat di wajah Long Xiaoyao setelah merasakan kekuatan spiritual Yu Hao yang terus meningkat. Selain kekuatan spiritual, kekuatan rohani Yu Hao juga sangat murni. Bahkan master jiwa jahat yang menggunakan metode khusus untuk memperkuat kekuatan spiritual mereka hanya dapat mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti itu ketika mereka mencapai level Soul Douluo. Long Xiaoyao lantas bertanya penuh keheranan bagaimana pemuda di hadapannya melakukan semua ini. Kekuatan spiritual Yu Hao terus meningkat di tengah keterkejutan Long Xiaoyao. Long Xiaoyao bukan satu-satunya orang yang terheran-heran, bahkan Tang Wutong yang berdiri di belakangnya juga ikut dibuat terkejut. Dia telah mengenal Yu Hao untuk beberapa waktu dan telah bertarung berdampingan. Meskipun Tang Wutong tahu bahwa Yu Hao sangat kuat, akan tetapi dia selalu percaya bahwa kekuatannya tidak kalah dengan Yu Hao. Namun hari ini dia dibuat terkejut dengan undulasi kekuatan spiritual Yu Hao yang terus meningkat hingga setara dengan kekuatan spiritual seorang titel Douluo. Huo Yu Hao merilis tubuh sejati dari jiwa bela diri mata spiritualnya. Ekspresi Long Xiaoyao benar-benar penuh keheranan dengan kekuatan spiritual yang ditunjukkan Yu Hao jauh melebihi kekuatan spiritual titel Douluo biasa. Dengan pengalaman 200 tahun, Long Xiaoyao sepenuhnya yakin bahwa bahkan Douluo Transcendent sekalipun akan kesulitan mencapai tingkat kekuatan spiritual seperti yang Yu Hao tunjukkan. Long Xiaoyao sekali lagi dibuat terkejut ketika dia merasakan ada inti jiwa di dalam tubuh sejati jiwa bela diri Yu Hao. Huo Yu Hao hanya seorang sage jiwa muda namun dia bahkan sudah memiliki inti jiwa. Long Xiaoyao lantas berkata, Saudara Muen, murid macam apa yang telah kamu terima? Huo Yu Hao menggunakan kekuatan takdir dari tulang jiwa tengkorak singa emas bermata 3. Ketika cahaya takdir mengalir memasuki tubuh Long Xiaoyao, Long Xiaoyao sempat berusaha melawan namun bahkan seorang limit Douluo seperti Long Xiaoyao sekalipun tidak mampu menahan kekuatan penghakiman takdir. Dua sinar cahaya ditembakkan membuat Long Xiaoyao seketika terkejut dan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang Yu Hao gunakan. Cahaya hitam putih terus berputar di sekitar tubuh Long Xiaoyao sebelum akhirnya mengalir memasuki tubuhnya. Ketika cahaya tersebut memasuki tubuh Long Xiaoyao, ekspresinya seketika berubah, perasaan bahaya yang tak dapat dijelaskan seketika muncul dalam benaknya. Long Xiaoyao tidak menyangka bocah seperti Yu Hao dapat membuatnya merasakan perasaan bahaya. Huo Yu Hao melanjutkan serangannya melepaskan kejutan spiritual tepat ke arah Long Xiaoyao. Kaisar Naga Long Xiaoyao mendengus ketika raungan naga hitam muncul di depannya menelan semua sinar cahaya mawar emas di sekitarnya. Namun tepat pada saat ini Kaisar Naga Douluo sekali lagi dibuat terkejut. Huo Yu Hao kembali ke bentuk tubuh manusianya ketika proyeksi singa emas bermata 3 muncul di belakangnya. Yu Hao menggunakan 8 keterampilan dari jiwa bela diri mata spiritualnya secara terus-menerus dan langsung melesat menghantam kepala naga hitam hingga proyeksi naga Long Xiaoyao seketika hancur. Setelah mendapatkan celah, Huo Yu Hao buru-buru mengaktifkan teknik pemanggilan pintu spektralnya membawa Tang Wutong melarikan diri masuk ke dunia spektral. Namun tepat ketika Yu Hao akan melarikan diri, awan hitam tiba-tiba muncul membuat segala sesuatu di sekitar Yu Hao membeku. Suara Long Xiaoyao bergema di udara mengatakan, kamu benar-benar hampir berhasil melarikan diri dari tanganku.
Setelah suaranya terdengar, cakar naga muncul di udara menebas pintu spektral hingga hancur membuat Yu Hao serta Tang Wutong terjatuh ke tanah. Mata Tang Wutong penuh dengan ketakutan ketika dia menatap ekspresi Kaisar Naga Long Xiaoyao yang semakin suram. Long Xiaoyao menatap Yu Hao sembari berkata, "Aku harus mengakui bahwa prestasi serta bakatmu jauh lebih tinggi daripada aku ketika aku masih muda. Dengan kekuatan spiritualmu saat ini serta fakta bahwa kamu telah membentuk inti sebelum menjadi Sage Douluo, kamu pasti akan memiliki kesempatan untuk menantangku ketika kamu telah mencapai level Douluo Transcendent di masa mendatang. Jika suatu hari kamu benar-benar bisa mencapai level Douluo utama, kamu pasti akan melampauiku dan dapat disetarakan dengan Divian. Jika bukan karena fakta aku menggunakan domain kegelapan sunyiku, kamu pasti akan benar-benar berhasil lolos dariku." Huo Yuhao berusaha berdiri menyeka darah yang keluar dari hidungnya ketika dia dengan dingin berkata, "Kami pada akhirnya tidak bisa melarikan diri darimu." Tang Wutong mengambil langkah maju berdiri di depan Yu Hao sembari berkata, "Kita belum kalah, kita tidak akan pernah kalah sebelum kita mati." Setelah mengucapkan kalimat itu, Tang Wutong langsung melesat ke arah Long Xiaoyao memperlihatkan 6 cincin jiwa hitam dan 1 merah. Ketika 7 cincin jiwa bersinar memperlihatkan pola cahaya Trisula di dahi Tang Wutong, raungan naga terdengar memperlihatkan sosok naga 7 warna membuat Long Xiaoyao merasakan perasaan ketakutan dari garis keturunan naganya. Long Xiaoyao tanpa sadar mundur beberapa langkah berseru mengatakan, "Apakah ini Dewa Naga?" Aura yang dipancarkan Tang Wutong jauh lebih unggul dari aura naga milik Long Xiaoyao. Selain itu aura mengerikan yang dipancarkan Tang Wutong persis seperti Dewa Naga sejati. Meskipun kemampuan Tang Wutong masih tidak cukup untuk mengancam Long Xiaoyao, tetapi garis keturunan naganya benar-benar dapat menekan Long Xiaoyao membuatnya merasakan perasaan takut dari dalam dirinya. Tang Wutong menggunakan keterampilan jiwa keempat Dewi Kupu-Kupu Radiant ditambah keterampilan jiwa kedua Amarah Dewa Naga. Raungan naga bergema di udara membentuk bilah cahaya 7 warna menebas tepat ke arah Long Xiaoyao. Sebelumnya Long Xiaoyao berpikir bahwa Yu Hao adalah generasi muda yang paling istimewa. Bakatnya jauh melebihi bakat generasi lain. Akan tetapi setelah Tang Wutong mengungkapkan seluruh kekuatannya, ia baru menyadari bahwa Tang Wutong tidak kalah dari Yu Hao. Long Xiaoyao mengangkat tangannya menangkis tebasan Tang Wutong. Meskipun Long Xiaoyao dapat menangkis serangan Tang Wutong, tubuhnya masih dipenuhi garis-garis cahaya 7 warna. Serangan Tang Wutong tidak berhenti begitu saja, dia terus menyerbu ke depan membentuk proyeksi naga 7 warna memaksa Long Xiaoyao mundur beberapa langkah. Kaisar Naga Suci Kegelapan Long Xiaoyao secara alami mengembang ketakutan di depan aura naga milik Tang Wutong.